Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, yang dimana berjudul analisis dampak dan upaya pengolahan lingkungan hidup di PT Bukit Makmur Mandiri Utama, yang dimana ini adalah anggota kelompok kami, yang saya sendiri Muhammad Rizky Aulia, NIM 114220125. Kemudian saya Saya Muhammad Surabaya ini NIM 114220146. Saya Artan Beri Saifullah NIM 114220149. Saya lebih kasih oleh Saputra saya NIM 1142201. saya Demas Warga Banuata, NIM 114220152. Dan saya Muhammad Naufal Arsaputra, NIM 114220078. Mudah-mudahan Kemudian diawali dengan pendahuluan. Yang bergerak di bidang pertanian dalam kegiatan penambangan PT sukses melatih tetap organik yang melibatkan serta pemekaran penguatan kita kegiatan penambangan terakhir selanjutnya lokasi bekas itu kembali menggunakan tanah penutup atau overburden, pengupasan tanah untuk overburden, penggalian batu baranya sendiri, serta material menyebabkan terciptanya tanah bukan yang mengandung mineral sulfida lain prokarbohidrat dan magnesia atau magnesia. Yang pertama ada tahap prakonstruksi. Sumber dampak yang pertama yaitu sosialisasi rencana kegiatan. Jenis dampak pembuatan peraturan tentang tenaga kerja. Besaran dampak yaitu perusahaan pertambangan batu bara di Kabupaten Berau belum sepenuhnya penuh mengutamakan tenaga kerja lokal, di mana hanya menyerap tenaga kerja lokal sebesar 40%. Untuk upaya pengelolaannya, yaitu melakukan sosialisasi rencana kegiatan sebelum dilaksanakan penambangan. Yang kedua, pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah peneliti sosiolog, legal, research. Penelitian hukum ini dikaitkan dengan implementasi kewajiban memperkerjakan tenaga kerja lokal di perusahaan pertambangan batu bara Kabupaten Berau, yang menitik beratkan atau memperhatikan pendekatan secara langsung terhadap kondisi individu-individu atau masyarakat yang berhubungan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Berau, meliputi 5 perusahaan pertambangan batu bara yang beroperasi di Kabupaten Berau di Provinsi Kalimantan Timur. Peraturan daerah ini sudah melakukan perlakuan khusus bagi tenaga kerja lokal yang ada di Kabupaten Berau dengan mewajibkan tenaga kerja harus sebanyak 80%. Penyampaian dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan berkomitmen dengan terhadap pengelolaan lingkungan. Kemudian pada tahap konstruksi didapatkan sumber dampak yaitu mobilisasi tenaga kerja konstruksi. Kemudian jenis dampak yang ditimbulkan adalah munculnya kesempatan kerja dan peluang usaha.
Kemudian besaran dampak itu mensejahterakan masyarakatnya, khususnya masyarakat atau penduduk asli sekitar Kabupaten Berau, yakni untuk mengurangi angka pengangguran. Kemudian bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidupnya ialah Kok hilang, Bu? ya, upaya pengelolaan lingkungan hidupnya yaitu mencari tahu jenis tenaga kerja yang diperlukan dan melihat potensi tenaga kerja lokal yang bisa direkrut. Yang kedua, informasi tentang peluang kerja disampaikan secara luas dan jelas kepada masyarakat sekitar aktivitas, seperti dengan mendistribusikan brosur di tingkat RT RW dan desa yang berisi informasi mengenai jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sebelum dilakukan rekrutmen tenaga kerja konstruksi. Tahap konstruksi, mobilisasi peralatan dan material konstruksi, sistem keselamatan kerja, upaya keselamatan kerja, pemasangan rambu emergency exit, pemasangan simbol K3, pelatihan dan izin pengoperasian alat. Kemudian ada peninjauan peralatan alat pelindung diri, dan termasuk keselamatan para pekerja, penyediaan safety, helmet di area wajib APD, earplug dan earmuff, full body, harness, masker, safety, gloves, apron. Kemudian pembangunan sarana dan prasarana penunjang, peningkatan air larian, run-off, dengan adanya perubahan penggunaan lahan dari lahan yang tidak dibangun menjadi lahan yang dibangun, disinyalir dapat menyebabkan peningkatan aliran air larian atau run-off. Membuat saluran drainase merupakan salah satu cara dalam mengelola lingkungan agar lebih siap menghadapi potensi air hujan dan air larian. Penanaman pohon-pohon penghijauan di area taman kota dengan memilih jenis pohon yang tahan dan mampu menyerap air hujan dengan baik. Pembuatan sumur resapan sesuai dengan Permen LH nomor 12 tahun 2009 tentang pemanfaatan air hujan yang dapat menampung air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah sehingga dapat mengurangi volume runoff. Oke, selanjutnya ada penambangan open pit atau tambang terbuka. Yang pertama ada tahap operasional, yang dimana kegiatan operasional kegiatan penambangan timah, pengolahan dan pemantauan air asam tambang, kegiatan penambangan, penimbunan tanah penutup dan pencucian batu bara yang dilakukan pada batu bara kotor atau dirty coal. Cara pengolahannya itu mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan operasional benar-benar memberikan tingkat pelayanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi lingkungan kegiatan. Kolam pengendapan yang kedua, kolam pengendapan yang digunakan untuk menampung air limbah yang berasal dari lokasi penambangan. Lalu penurunan kualitas air permukaan, volume timbulan air limbah. Pengolahannya yaitu ada beberapa pembuatan safety tank untuk pengolahan air limbah yang berjenis black water, penataan dan pemeliharaan sistem perpipaan air kotor ke tangki safety. Ya, selanjutnya penataan dan pemeliharaan saluran drainase di lokasi tambang genangan. Lalu ada reuse, recycle, dan recovery air yang limbah yang akan dibuang. Selanjutnya ada gangguan estetika dan kebersihan lingkungan. Lalu limbah padat yang berasal dari sampah, kebun, domestik karyawan pengunjung. Nah, yaitu cara pengolahannya dengan membangun tempat penampungan sampah sementara yang memadai. Lalu melakukan penilaian sampah organik dan anorganik. Sampah organik diolah dengan pembuatan kompos atau composting dengan mengacu pada SNI 1970-30-2004 tentang spesifikasi kompos dari sampah organik domestik dan melakukan pemilahan sampah. Yang terakhir, sampah organik diolah dengan cara pembuatan kompos atau dengan mengacu pada SNI 1970-30-2004 tentang spesifikasi kompos dari sampah organik domestik dan SNI.
Kemudian yaitu masuk ke tahap pasca operasional, yang mana sumber dampaknya itu berasal dari reklamasi dan revegetasi lahan, yang jenis dampaknya yaitu kesuburan tanah dan flora vegetasi. Kemudian besaran dampaknya itu terjadi penurunan kesuburan tanah setelah kegiatan operasional, hilangnya populasi flora. Kemudian pengelolaan lingkungannya itu melakukan penanaman kembali pohon serta penggemburan struktur tanah, mengembalikan lahan sesuai dengan fungsinya, peningkatan jumlah dan populasi flora atau vegetasi, yang terakhir itu melakukan reboisasi. Kemudian sumber dampak selanjutnya itu pemutusan hubungan kerja, yang jenis dampaknya itu keresahan masyarakat, yang mana besaran dampaknya itu meningkatkan masyarakat lokal yang tidak bekerja. Pengelola lingkungannya itu melaporkan rencana PHK tenaga kerja kepada Dinas Tenaga Kerja dengan UU nomor 13 tahun 2003, yaitu pelatihan usaha kreatif mandiri kepada karyawan perusahaan, sehingga pada saat tidak bekerja lagi di perusahaan maka ex karyawan telah memiliki keterampilan khusus. Ya, selanjutnya itu mengadakan pengumuman dan pemberitahuan kepada pekerja rencana berakhirnya kegiatan minimal 3 bulan sebelum dilakukan PHK. Yang terakhir itu memberikan hak pekerja yang terkena PHK sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian sumber dampak selanjutnya itu penutupan tambang, yang mana jenis dampaknya itu persepsi masyarakat, yang besaran dampaknya itu memaksimalkan pengelolaan dampak terhadap produktivitas lahan sehingga pada saat lahan tersebut dikembalikan. Kemudian dikembalikan kepada negara dapat dimanfaatkan kembali untuk kegiatan, dan upaya lingkungannya adalah melakukan revegetasi lahan agar dapat dimanfaatkan kembali baik oleh masyarakat sekitar maupun pemerintah daerah.